Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Bidayatul Hidayah, masih pada bab yang sama di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai adab-adab dan etika masuk ke dalam masjid sampai terbitnya matahari. Di kajian yang lalu, kita sampai pada bahasan doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali selepas kita melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari atau waktu isyraq. Kata Imam Ghazali, wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Hendaklah waktumu itu dari setelah engkau mengerjakan sholat subuh maksudnya sampai terbitnya matahari waktu isyraq terbagi dalam 4 tugas. Wa wadifatun fid da'awat. Apa 4 tugas itu? Apa 4 hal yang harus kau lakukan di antara waktu itu? Pertama adalah kau lakukan banyak-banyak berdoa di waktu itu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wadifatun fil adhkar wa tasbihat wa tukarriruha fi subhatin. Lalu engkau banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasbihat, dan bertasbih kepada Allah. Wa tukarriruha fi subhatin, dan kau ulang-ulang tasbih dan zikir itu dengan menggunakan subhah atau tasbih atau dengan alat penghitung lainnya. Wa wadifatun fi qiraatil Qur'an wa wadifatun fit tafakkur. Dan tidak lupa juga tugasmu di antara waktu itu melakukan amal membaca Al-Quran dan melakukan tafakkur. Jadi ada 4 hal. Yang pertama doa, yang kedua zikir, yang ketiga membaca Al-Quran, dan yang keempat merenung. Karena waktu antara setelah sholat subuh dan waktu isyraq ini adalah waktu yang mulia. Hendaklah kita tidak menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan ini dijadikan wirid, kata Imam Ghazali, seperti yang disebutkan nanti. Fatafakkar fi dzunubika wa khatayaka wa tagsirika fi ibadati maulaka. Tidak ketinggalan engkau punya waktu merenung. Merenung tentang apa? Maka renungilah dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan di masa yang lalu. Wa tagsirika fi ibadati maulaka, dan renungilah kelalaianmu pada saat engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu. Merenungi kelalaian kita, kekurangan kita pada saat kita beribadah. Wa ta'arrudika li'igabihil alim wa sakhatihil azim. Dan kau renungi pula buatanmu yang menjadikan engkau menyodorkan dirimu kepada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih dan murkanya yang sangat besar. Berapa kali kita selalu menyodorkan diri kita kepada hal-hal yang menjadikan Allah murka. Berapa kali kita ini lalai dalam mendirikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Nah, ini terus kita renungkan pada saat waktu antara selesai sholat subuh
sampai terbitnya matahari. Dan sebetulnya ini kalau kita baca dzikir-dzikir yang diajarkan oleh para salaf kita pendahulu yang soleh, seperti Wirdul Latif, kalau kita baca, di dalamnya ada zikir, ada tasbih, ada tafakkur, ada qiraatul Quran, dan ada pula doa-doa di dalam Wirdul Latif itu yang tercakup di dalam Wirdul Latif tadi. Begitu juga perenungan yang ada di dalam Wirdul Latif tentang dosa-dosa yang sudah kita lakukan seperti yang disebutkan di dalam Wirdul Latif itu ya. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaati syarr. Allahumma wa a'udzubika min fujaati syarr. Kemudian ada istighfar itu ya, Sayyidul Istighfar yang disebutkan pula di Wirdul Latif. Nah, siapa yang membacanya memenuhi hal-hal yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini. Wa turattibu bitadrika awradaka fi jami'i yaumika litatadarak bihi ma farata min tagsirika wa tataharraz bihi minat ta'arrud li sakhatillahi azza wa jalla fi yaumika. Lalu setelah itu hendaklah engkau menertibkan wiridmu. Yang dimaksud wirid itu apa sih? Wirid itu adalah perbuatan positif yang dilakukan setiap hari dalam waktu yang sama secara kontinu, secara istiqamah. Itu namanya wirid. Jadi wirid itu tidak harus dalam bentuk dzikir. Seperti yang diketahui kebanyakan orang, kalau ada orang mengatakan wirid itu berarti yang di dalam otaknya langsung berpikir ini adalah zikir. Padahal wirid itu belum tentu zikir. Wirid itu adalah segala perbuatan positif yang kita lakukan setiap hari di jam yang telah ditentukan. Bentuknya bisa sholat, bisa menuntut ilmu, bisa membaca zikir. Membaca zikir itu bagian dari wirid. Bisa juga membaca Al-Quran, dan bisa juga tafakur, bisa juga amalan-amalan soleh lainnya, tapi yang dilakukan secara rutin dan di jam yang tertentu. Nah, wirid ini sangat penting. Sampai-sampai Habib Abdurrahman Ibn Muhammad As-Segaf dia mengatakan, man ma lahu wirid fahuwa girid, kata dia. Siapa yang tidak punya wirid di dalam hidupnya, maka dia tidak ubahnya seperti monyet, seperti kera, kata Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Kenapa? Karena kera itu tidak punya aturan di dalam hidupnya, tidak punya planning di dalam hidupnya. Hari ini dia mau loncat ke kanan, dia loncat ke kiri, mau loncat ke depan, loncat ke belakang. Ya dia hidupnya memperturuti keinginan hawa nafsunya. Manusia itu jangan sampai hidupnya seperti kera. Nah, siapa manusia yang hidupnya seperti kera? Dia itu orang yang tidak punya wirid di dalam hidupnya. Nah, kita tidak mau kita dijadikan manusia harus lebih mulia daripada binatang. Nah, kalau kita mau lebih mulia dari binatang, maka kita harus punya wirid dalam kehidupan sehari-hari. Wirid yang kita pegang. Nah, harusnya kita membuat wirid ini, sudah mencatat wirid ini di dalam waktu seharian kita itu, kata beliau, fi jami'i yaumika, dalam seluruh waktu di hari-harimu. Termasuk diantaranya wirid, adab-adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini. Mengapa kita harus memiliki wirid? Litatadaraka bihi ma farata min tagsirika. Agar engkau bisa mengejar ketinggalan atas kekurangan-kekurangan yang telah kau lalui di masa lalu. Nah, di masa lalu engkau punya kekurangan. Bagaimana saya bisa membayar kekurangan itu? Dengan memiliki wirid di masa sekarang. Menetapkan wirid, pekerjaan positif. Fungsinya wirid supaya mengejar kekurangan engkau di masa lalu. Wa tataharraza bihi minat ta'arrudi li sakhatillahi azza wa jalla fi yaumik. Dan fungsi wirid berikutnya menjaga dirimu
di hari yang akan kau lalui itu, menjaga dirimu dari menyodorkan diri kepada hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala di hari yang engkau lalui. Ini fungsi wirid ini. Ada dua fungsi wirid. Apa wirid? Perbuatan positif yang dilakukan secara kontinu dan di waktu tertentu dan di jumlah tertentu. Ini yang penting ya, wirid ini ya. Dan jumlahnya sudah ditetapkan, jumlah standarnya sudah ditetapkan. Itu namanya wirid. Apa fungsinya? Yang pertama mengejar ketinggalan, kekurangan di masa lalu. Yang kedua menjaga kita di masa sekarang. Siapa yang tidak punya wirid, itu berarti dia menjalani hidup, hari ini bangun pagi dia mengatakan, mau apa saya hari ini? Nah ini berarti orang tidak punya wirid, tidak punya planning di dalam hidupnya. Orang yang punya wirid di dalam hidupnya, dia sudah tahu jam-jam yang akan dia lalui itu untuk hal-hal yang positif. Nah, para ulama kita sampai sebagian tidak memerlukan jam di dalam hidupnya, karena dia bisa tahu jam dari wiridnya. Kalau dia menyelesaikan zikir ini, ayat ini, berarti sudah sampai jam sekian. Nanti kalau sudah dia selesaikan sholat ini, berarti ini sudah masuk jam sekian. Kalau dia sudah selesaikan baca kitab ini, berarti ini sudah waktunya istirahat siang. Dia tidak perlu jam. Pernah suatu ketika seorang ulama datang anaknya, kalau tidak salah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini sampai dia mengatakan kepada anaknya, nak, kamu mau punya waktu lebih atau tidak? Saya mau beli waktumu. Saya mau beli waktumu. Buat ketika mau masuk Ramadan, kata dia, saya mau beli waktumu supaya bisa menambah waktu. Padahal waktu sudah tidak bisa ditambah lagi. Ini menunjukkan dia ini betul-betul memadatkan waktunya untuk hal-hal yang positif. Orang kalau sudah punya planning di waktunya untuk hal positif, maka tidak ada kesempatan bagi hal yang sia-sia masuk di dalam waktunya. Kalau sudah waktunya betul-betul positif, nanti Allah akan memberkahi waktunya tadi. Waktunya ini akan berkah untuk di dalam kehidupannya. Tapi orang yang tidak padat waktunya dengan hal positif, banyak hal sia-sianya, waktunya akan terbuang percuma. Na'udzubillah min dzalik. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini anaknya datang membelikan jam buat ayah. Kata Habib Abdullah, ini buat apa? Ini supaya ayah bisa tahu waktu ini ya. Supaya bapak bisa tahu waktu. Kata dia, ya sudah taruhkan di tempat itu. Tapi karena jam zaman dulu itu setiap hari harus diputar terlebih dahulu. Kalau tidak diputar dia mati. Tidak seperti zaman sekarang ini kan pakai baterai. Kalau zaman dulu setiap pagi harus diputar gitu ya. Keesokan harinya anaknya datang, dia lihat jamnya mati karena sama Habib Abdullah tidak diputar terlebih dahulu jamnya. Kata anaknya, ya abah, wahai ayah, ini jam ini harus diputar setiap hari. Kalau tidak nanti mati jamnya. Keesokan harinya tidak diputar lagi oleh Habib Abdullah. Anaknya lagi datang memutar jam tadi. Sampai hari ketiga, keempat seperti itu. Kata anaknya, ya Allah, ini saya dapat pekerjaan baru ini. Muter jam Abah setiap hari. Abah ini harus diputar, kata dia. Kata Abdullah, wah nak, ini jam tidak mengatur waktuku, tapi menghabiskan waktuku. Saya sudah tidak punya waktu lagi buat muter jam, kata dia. Waktu buat muter jam sudah tidak ada, kata dia. Saya sudah padat waktu saya dengan hal-hal yang positif. Nah ini orang yang berkah hidupnya, manfaat hidupnya, apa wiridnya itu? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, wiridnya setiap hari mengajar, berdakwah, kerja untuk keluarganya. Wiridnya tidak lepas dari wirid-wirid salafnya. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Salawat kepada Rasulullah SAW 25.000 kali. Tapi dia di dalam munajatnya, ya Rabbi makna amal wa punuluh zalakinana fika amal tuhyil idhama ramah. Baca amalnya seperti itu, 25.000 dia dalam munajatnya, ya Allah, aku tidak punya amal apa-apa. Ibadahku ini sangat penuh dengan kekurangan, subhanallah. Kita baru baca Wirdul Latif saja sudah berasa diri kita waliin auliyaillah.
Ini Habib Abdullah bacanya dia berasa dirinya ini kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia mau wafat dituntun oleh anaknya, ya Abah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia lihat ke arah anaknya, hai anak, berhenti, diam, jangan tuntun aku dalam berzikir. Kalau engkau berzikir tadi untuk dirimu sendiri, silahkan lanjutkan zikirmu. Tapi kalau niatmu berzikir tadi mau menuntun aku, stop. Aku tidak usah dituntun lagi karena la ilaha illallah sudah bercampur dengan darah dan dagingku. Sudah tak perlu dituntun lagi aku. Karena dia memadatkan waktunya untuk hal-hal yang positif. Nah, kata Abdullah tadi karena waktunya harus dibagi-bagi ini sepertinya sudah 15. Saya sampaikan sedikit apa yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini, yaitu memadatkan waktu kita dengan wirid. Satu, fungsinya untuk mengejar ketinggalan kita di masa lalu, kekurangan-kekurangan kita. Yang kedua, untuk menjaga hari kita supaya tidak kemasukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal 'afwu minkum.